Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lentera Misteri. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang misteri Gunung Papandayan. Anda pasti setuju bahwa setiap gunung itu pasti mempunyai misteri masing-masing. Tak terkecuali Gunung Papandayan yang ada di Garut, Jawa Barat. Namun, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Pada video kali ini, Lentera Misteri akan menguak fakta dan misteri yang ada di Gunung Papandayan. Anda pasti akan dibuat ngeri sekaligus takjub dengan misteri dan fakta yang ada di gunung ini. Tak ada yang dapat menolak keindahan Gunung Papandayan. Gunung ini memiliki ketinggian 2665 meter di atas permukaan laut. Banyak sekali spot-spot wisata yang sangat menarik berada di gunung ini. Di antaranya adalah Padang Edelweiss yang dianggap sebagai Padang Edelweiss terindah se-Asia Tenggara. Namun, di balik keindahan Gunung Papandayan menyimpan sejumlah misteri yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah kemunculan Bigfoot. Pada tahun 2006, masyarakat di lereng Gunung Papandayan digegerkan dengan munculnya tapak kaki yang sangat besar yang diyakini sebagai tapak kaki makhluk yang disebut Bigfoot. Tapak kaki ini ditemukan di lereng Gunung Papandayan di sebuah perkebunan milik warga. Pemilik perkebunan adalah Pak Ahmudin. Beliau menemukan tapak kaki ini setelah ditelusuri itu dari arah lereng gunung menuju ke arah perkebunan milik Pak Ahmudin. Tapak kaki ini dihitung jumlahnya ada 49 dan hilang pas di kolam dengan ukuran 4 kali 6 meter. Seakan makhluk ini masuk ke dalam kolam tersebut karena setelah dari kolam itu tidak lagi ditemukan tapak kaki, dan ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Namun ada yang menduga bahwa tapak kaki itu adalah milik makhluk gaib yang ada di Gunung Papandayan. Sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan apakah tapak kaki itu milik makhluk gaib atau makhluk normal tapi dengan ukuran yang tidak wajar. Yang kedua adalah misteri hutan mati. Hutan mati adalah hutan yang terbakar akibat erupsi Gunung Papandayan selama 4 kali. Erupsi yang terbesar adalah erupsi yang terjadi pada 12 Agustus tahun 1772. Karena erupsi ini meluluh lantakkan sekitar 40 desa dengan korban ribuan nyawa melayang. Hutan mati dulunya adalah pepohonan yang sangat rimbun layaknya hutan-hutan di gunung-gunung yang lain. Tapi karena adanya erupsi yang sampai 4 kali di Gunung Papandayan menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini hanya menyisakan kayu-kayu saja. Sisa-sisa pohon yang terbakar hampir memenuhi sebagian area hutan mati, sehingga hutan ini nampak begitu sangat angker. Namun selain angker, ternyata
hutan ini juga menjadi spot foto yang sangat bagus, atau dalam bahasa kita Instagramable. Hampir setiap pendaki yang melintasi hutan mati pasti akan menyempatkan foto-foto di tempat ini. Yang ketiga adalah larangan di Gunung Papandayan. Ada larangan unik yang membedakan di gunung-gunung yang lain, yaitu berkaitan dengan angin dan hujan. Larangan tersebut adalah apabila Anda tertimpa angin kencang, maka diharapkan untuk berhenti sejenak dan tidak melanjutkan perjalanan sampai angin tersebut lewat. Diceritakan pada suatu ketika ada sekelompok pendaki yang melanggar larangan tersebut. Dan benar apa yang terjadi, hujan turun dengan lebatnya ketika larangan tersebut mereka langgar. Karena hujan turun dengan lebatnya, mereka pun memutuskan untuk berhenti beristirahat. Ketika hujan reda, mereka melanjutkan kembali perjalanan. Dan di tengah perjalanan, kembali angin kencang berhembus menerpa mereka sampai 3 kali. Namun mereka lagi-lagi tidak mengindahkan larangan yang ada di gunung ini. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian hujan kembali turun, dan kali ini lebih deras dan lebih lebat dari yang sebelumnya. Akibatnya mereka pun terpaksa harus berhenti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah kisah misteri si Tongki. Kisah ini sudah sangat terkenal di kalangan pendaki. Entah ini benar atau tidak, namun kisah ini sudah menjadi legenda di antara para pendaki Gunung Papandayan. Diceritakan pada saat itu Tongki melakukan pendakian bersama teman-temannya. Dalam kelompoknya itu ada beberapa orang perempuan yang ikut mendaki bersama Tongki. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Tongki untuk mendekati teman wanitanya. Pada suatu malam mereka berkumpul di dalam tenda. Seperti biasa, mereka berbagi cerita, tertawa. Nah, pada kesempatan ini Tongki ingin menggunakan kesempatan untuk mendekati teman wanitanya itu dengan menceritakan cerita-cerita horor. Tujuannya adalah apabila teman wanitanya itu ketakutan, dia akan mendekat pada Tongki. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika kita melakukan pendakian, kita dilarang untuk menceritakan cerita-cerita horor, karena ditakutkan nanti apa yang kita ceritakan itu didengar oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung, dan mereka melakukan teror kepada kita karena cerita-cerita yang kita lakukan itu, entah itu cerita benar atau cerita karangan. Nah, pada saat itu Tongki setelah bercerita, dia ingin buang air kecil. Kemudian dia keluar tenda dan buang air kecil. Nah, pada saat buang air kecil, dia melihat ada sosok wanita berpakaian putih yang terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Karena ketakutan, Tongki pun lari terbirit-birit menuju ke temannya, dan dia terjatuh persis di dekat teman-temannya yang sedang berjaga. Misteri yang kelima adalah si cantik yang memakan korban jiwa. Kecelakaan yang menimpa pendaki
sampai menimbulkan korban jiwa. Memang bisa terjadi di gunung mana saja, tak terkecuali Gunung Papandayan yang sangat cantik ini. Jadi, kecantikan Gunung Papandayan tidak serta-merta menjadi jaminan keselamatan Anda dalam melakukan pendakian. Penyebab kematian pendaki di Gunung Papandayan sangat beragam. Ada yang karena hipotermia, ada juga yang pendaki hilang namun kemudian ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Namun saya yakin fakta dan misteri yang terjadi di Gunung Papandayan tidak akan menyurutkan minat Anda untuk melakukan pendakian ke gunung yang sangat cantik ini. Saya sarankan, kalau Anda hendak melakukan pendakian, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang gunung yang akan Anda daki, tentang misteri yang ada di dalamnya, tentang mitos yang ada di masyarakat, sehingga Anda tidak perlu melanggar mitos yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.